selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat semuanya ya. Sehat. Jadi Bapak panggil ke sini itu kita akan melaksanakan bimbingan kelompok seperti yang Bapak udah katakan kemarin. Hari ini Bapak mengadakan bimbingan kelompok dan ada 7 orang anak Bapak yang Bapak panggil ke sini. Baik, sebelum kita mulai bimbingan kelompoknya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau bantu Bapak untuk berdoa? Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa meminta kamar dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah mau bantu Bapak untuk berdoa. Di sini anak-anak Bapak manggil anak seperti Bapak bilang tadi, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya udah tahu apa itu bimbingan kelompok atau udah ada yang pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Sudah. Udah banyak yang pernah, udah tahu atau udah pernah? Sebenarnya belum. Kalau yang udah, apa itu bimbingan kelompok? Yang sudah. Gimana sebelumnya? Silakan kalau yang mau, silakan bicara. Belum ada yang tahu? Belum. Jadi Pak jelaskan sedikit dulu ya. Bimbingan kelompok itu ya, kita seperti ini duduk hampir sebenarnya melingkar. Jadi itu kita akan membahas suatu bahasan nanti itu yang kekinian. Jadi bimbingan kelompok itu juga nanti yang Bapak di sini itu sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak Bapak itu sebagai anggota kelompok. Itu bimbingan kelompok itu nanti kita akan bahas suatu masalah di mana masalah itu akan kita bahas dalam dinamika kelompok nantinya. Dan juga tujuannya lagi itu agar anak-anak Bapak itu nanti bisa meningkatkan komunikasi lebih baik lagi. Karena itu Bapak menyelenggarakan bimbingan kelompok ini hari ini. Ya? Ya. Sebelum kita melaksanakan ke tahap intinya itu Bapak, kita lebih baik memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ini beda-beda kelas kan? Jadi dimulai dari Bapak dulu. Nama Bapak Hendri Gunawan, cukup nama dan hobinya. Bapak hobi itu olahraga. Selanjutnya dari sebelah kanan Bapak lagi dulu. Perkenalkan, nama saya Alwar Tasirawan dari lokal 10 IPA 3. Hobi berenang. Dan panggilannya juga. Panggilannya Al. Perkenalkan, nama saya Maida Aina Yanda, biasa dipanggil Yanda. Hobi saya bermain bola. Baik, Anda bermain bola hobinya ya. Perkenalkan, nama saya Ali Afwan Saputra, sering dipanggil Ali. Hobi main volley. Dan voli. Jadi Al dan Ali. Perkenalkan, nama saya Evan Perita dari lokal 10 IPA 1, sering dipanggil Evan, hobinya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Joyce Estefania Atila, panggil saja Joyce, dari kelas 10 IGB, hobi main volley. Perkenalkan, nama saya Julika Saribu, dari 10 IBB. Hobi saya main bulu tangkis. Bisa dipanggil dengan Jawa atau Jelita. Siapa kita ya? Perkenalkan, nama saya Esther Francisca Sumanggala, biasa dipanggil Esther. Saya dari lokal 10 IPA 3, hobi saya menari. Jadi dia menarik. Baik, terima kasih. Kita udah perkenalkan diri masing-masing ya. Jadi udah saling kenal, walaupun sebelahnya itu juga sudah ada satu kelas mungkin udah saling kenal, tapi yang mungkin beda kelas itu masih malu-malu. Jadi kita nanti di sini juga tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang malu-malu nanti ya. Ya. Kita lanjutkan. Bapak akan berharap nanti anak-anak Bapak itu berbicara secara terbuka. Terbuka tidak maksudnya jangan malu-malu, dan nanti di sini juga semua hal yang kita bicarakan di sini
itu tidak akan diberitahu ke luar sana lagi. Jadi kalau kita udah keluar dari ruangan ini, itu nanti tidak ada dibicarakan lagi. Jadi hanya kita yang di sini yang tahu. Jadi itu bersifat rahasia juga, ya. Kita sepakati dulu waktunya itu Bapak, karena ini sekitar 1 jam lah. Kita sepakat ya, 1 jam sekitar 50 sampai 60 menit kita melaksanakan kegiatan bina kelompok ini. Baik, jika ada yang belum dipahami, boleh bertanya. Kira-kira ada yang belum dipahami sebelum kita lanjut ke tahap intinya? Gak ada? Paham semuanya ya? Siap semuanya ya? Jadi sebelum masuk ke tahap inti, Pak ingatkan lagi, nanti kita berbicara itu ada etika-etikanya yang sangat-sangat penting. Itu saat teman kita berbicara, itu kita tidak boleh menyela, dan juga berbicara dengan bahasa yang baik semuanya. Baik, kita masuk ke tahap intinya. Kita akan membahas, ada bina kelompok itu topiknya ada 2, topik tugas dan topik bebas. Jadi kalau topik tugas itu topiknya dari Bapak, dan kalau topik bebas itu saat kita melaksanakan bina kelompok ini, itu topiknya akan kita tentukan di sini. Tetapi untuk kali ini topiknya Bapak yang berikan, itu topik tugas, yaitunya topiknya dampak negatif pacaran. Coba perhatikan, ini ada PowerPoint yang akan Bapak berikan. Coba diperhatikannya. Silakan anak-anak Bapak itu dilihat gambar itu, dipahami gambarnya. Dilihat dengan seksama, dipahami. Ya? Sudah perhatikan gambarnya? Sudah, Pak. Oh, coba anak-anak Bapak itu setelah melihat gambar itu, apa yang ada didapatkan dari gambar itu? Apa yang ada dalam pikirannya? Coba sampaikan pendapatnya. Silakan. Ya tadi dulu. Gambar pertama kita melihat di sana ada seorang pelajar yang berpacaran. Berpacaran itu kan sangat negatif, ada dampak negatifnya. Seperti misalnya kalau sudah berdua-duaan ada rasa nafsu, maka mereka akan melakukan hubungan seks dan akan mengakibatkan kehamilan. Dan kalau telah hamil, mereka akan dikeluarkan dari sekolah, tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi. Sedangkan di gambar kedua, siswa tidak berpacaran. Mereka fokus untuk mengembangkan prestasi mereka sehingga mereka bisa mengikuti lomba dan mendapatkan juara. Bagus sekali. Selanjutnya, silakan Bapak. Dari gambar pertama itu menggambarkan orang lagi pacaran. Terus mereka tidak mengenal tempat, mereka berpacaran di tempat luar. Dan mereka itu berduaan sehingga benar yang dikatakan Nenda, mereka itu lagi berduaan terus menaikkan nafsu itu sehingga mereka berbuat itu terjadi kehamilan. Dan dari gambar yang kedua itu mereka lebih mementingkan belajar daripada pacaran sehingga mereka mendapatkan prestasi atau juara. Ya, bagus sekali. Siapa lagi? Ya, Pak. Silakan cerita. Baik, tadi dari gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa mereka tidak begitu
banyak menerima kasih sayang dari orang tua ataupun orang terdekat, sehingga bisa juga menimbulkan karena mereka mungkin gini Pak, mungkin mereka karena jauh dari orang tua dan perantauan gitu, mungkin bisa juga mereka sebagai anak kos gitu kan Pak, sehingga adalah laki-laki yang kayak gimana itu bisa mengajak-ajak gitu, sehingga perempuan itu tertarik apa yang diucapkan laki-laki itu, sehingga si perempuan itu pun tertarik dengan kawan laki-laki, mungkin bisa juga disogok dengan uang gitu Pak, atau beres-beres karena mereka kan jauh dari orang tua. Nah jadi perempuan pun menerima tawaran dari laki-laki, sehingga laki-laki itu kadang-kadang laki-laki kan cuma janji mulut gitu kan Pak, jadi sehingga jadi perempuannya itu tertarik, jadi bisa juga perempuan itu karena sudah dibohongi dibawa ke tempat lain, jadi bisa juga mereka melakukan seks bebas di luar sana, bisa juga perempuan itu dibawa ke tempat Pak. Nah jadi kalau misalkan sudah terjadi seperti itu, maka sudah terjamin bahwa masa depan mereka tidak lagi mendukung, sudah hancur karena sudah melakukan perbuatan seks bebas. Sedangkan yang kedua itu mereka itu sangat mendukung sekali masa depan mereka. Mungkin ini bukan dari gambar yang kedua ini, mungkin nggak cuma mereka aja yang mendapat prestasi, mungkin ada siswa lain, mungkin mereka nggak mendapat prestasi lain, tapi yang nggak mendapatkan prestasi yang lain itu bisa juga dengan usaha, bisa juga mereka bisa bertanya-tanya seperti kita yang mendapat prestasi, bisa juga belajar dari mereka, mendapatkan contoh yang lebih baik dari mereka. Mungkin kalau udah seperti itu akan terjamin masa depannya akan cerah dan bisa sukses dan bisa membahagiakan kedua orang mereka. Ya bagus sekali ya. Ada lagi dapatnya dari gambar yang Bapak berikan tadi. Kalau yang laki-laki ada Ali, Evan, Al. Nah gimana ya? Di sini banyak pro kontra. Ada yang bilang pacaran itu nggak baik, ada yang bilang baik. Sebenarnya boleh pacaran. Kalau nggak pacaran itu kan malah dibilang nggak normal gitu loh Pak. Boleh pacaran, yang penting itu lihat batas pertemanan itu dijaga gitu. Masa kita terlalu sinis laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu juga nggak baik. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya dari gambar yang dilihat tadi? Masih ada? Itu benar sekali yang anak-anak Bapak katakan tadi. Gambar yang pertama itu karena berpacaran itu hamil, mungkin bisa terjadi ada seks bebas menjadi hamil, dan juga itu nanti karena hal itu kita bisa putus sekolah. Dan kalau yang kedua itu gambarnya yang fokus belajar. Anak-anak yang fokus belajar bisa mendapatkan prestasi di bidangnya yang mereka minati. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oh, itu dari gambar yang pertama tadi kan sudah menyampaikan pendapat dari yang dilihat itu. Kira-kira kalau sebab-sebabnya apa itu? Sebab seperti yang Pak katakan tadi itu kan topik kita itu dampak negatif dari pacaran. Sebab-sebab pacaran itu apa? Coba. Sebab-sebab itu mengikuti tren. Mengikuti tren. Gimana itu maksudnya mengikuti tren itu? Mengikuti trennya seperti mengikuti sosmed. Dia melihat di sosial media orang berpacaran itu sangat mesra, jadi dia mengikuti mereka yang mengikuti yang apa yang dilihatnya dari sosmed. Apa yang dilihat di sosmed mungkin ya. Oh, kalau dari sosial media itu kan banyak dampak negatifnya itu seperti sekarang ini anak-anak remaja banyak yang kayak baru anak sekolah tapi udah peluk-pelukan. Kalau sebab-sebabnya seperti emang itu mengikuti tren karena mungkin juga pengen terlihat seperti yang di media sosial itu. Ada lagi?
Silakan Jelita. Membuktikan dia bisa melakukan itu Pak. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin dia melihat sesuatu itu terus ada dilihatnya terus kita teman itu bisa melakukan pacaran itu sehingga dia tertarik dan dia yakin bahwa dia bisa pacaran gitu. Padahal sebenarnya pacaran itu boleh, tapi tahu melihat tempat waktu dia jangan melewati batas pacaran seperti itu Pak. Dan saya juga itu terpengaruh dari sosmed, maaf ya Pak, dengan kata melihat menonton video komen itu ya Pak, maaf dengan kata itu biasanya ditonton oleh orang-orang yang udah mabuk, yang udah kerja yang udah terpengaruh gitu, yang sudah minum alkohol sehingga dia sadarkan diri dia melakukan seperti yang dilihatnya di sosmed gitu. Bagus sekali. Ada lagi atau ada yang ini yang tidak setuju? Ada Pak. Kan misalnya kan Pak kan seperti perempuan kan ada di seperti goyang-goyang pakai celana pendek kan itu mengajak nafsu itu Pak. Seperti itu Pak. Joget-joget seperti video tren di TikTok sekarang kan kebanyakan perempuan Pak. Kebanyakan perempuan mereka itu celananya pendek, bajunya pendek, nampak ini ke Pak. Bukan Pak, itu memang laki-laki. Tapi itu biasanya dilakukan oleh bukan anak sekolah, soalnya kebanyakan anak sekolah. Iya, kebanyakan anak sekolah. Apalagi yang pakai hijab kan, hijab goyang-goyang seperti itu. Kan kebanyakan kayak itu di sosmed kan, di TikTok pun kebanyakan kayak itu Pak. Itu. Kalau laki-laki kan banyak juga kan biasa-biasa juga sih. Kebanyakan yang perempuan kan pakai hijab ya, pakai hijab main buat di TikTok sekolah, di TikTok sekolah pakai goyang-goyang kayak gitu, kayak goyang-goyang kayak itulah pakai goyang seperti itu. Parboy itu kan membuat itu memang mengatakan puncak kami seksi kok pada sini. Gimana yang lain? Naomi, sebenarnya itu bagus sekali ya. Anak-anak Bapak udah bisa mengerti dan mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan. Tadi ada yang bilang tren, terus dari lihat TikTok mungkin, terus Dilita juga menyampaikan pendapatnya. Ada lagi yang bisa menyampaikan apa sebenarnya menjadi sebab orang anak sekolah itu pacaran. Apa sebabnya, penyebabnya? Di sini gimana? Ada yang udah pacaran di sini? Ada Pak. Ada. Ali udah pacaran? Ada Pak. Apa yang menyebabkan Ali itu pacaran? Saya seperti terlihat normal aja Pak. tapi itu menghargai perempuan dia jangan sampai Iya. Emang iya, emang harga kalau perempuannya bisa menghargai seperti tampilan berpakaiannya kan itu Pak. kan biasa seperti itu Pak, laki-laki itu seperti yang disebutkan dulu kemarin, biasa laki-laki itu disebut laki, maaf ya Pak. Terus laki-laki itu kan kadang-kadang nggak punya hati. Kalau misalkan laki-laki itu memutuskan perempuan kan yang merasa itu cuma perempuan yang nggak laki-lakinya gitu kan Pak. Kalau misalkan contoh laki itu kayak udah diinjak harga diri, itu sama saja menginjak harga diri orang itu sendiri, menginjak ibu kita. Ada lagi yang mau menyampaikan? Tadi Ali menyampaikan sebabnya untuk pacaran. Penyebab Ali pacaran tadi ya. Jelita juga sudah menyampaikan pendapatnya. Ada lagi yang lain? Kalau Esther gimana? Apa kira-kira menyebabkan orang itu pacaran? Bergaul dengan orang sekitar. Contohnya?
Oke, Esther, terima kasih rapatnya. Ada yang mau menanggapi? Coba saya. Sebab berpacaran di yang positif itu untuk bagian sekolah itu pacaran itu bisa juga. Apalagi kalau sudah satu sesi satu sekolah jadi semangat sama-sama semangat untuk belajar Pak. Itu mungkin bisa dibilang kalau untuk semangat itu mungkin efek positifnya ya, positifnya. Kalau dapat-dapatnya ada lagi yang menyampaikan sebelum kita masuk ke penyebabnya. Maksud Bapak penyebab orang pacaran itu sebelum kita masuk untuk dampak positifnya atau dampak negatifnya. Kan kalau aku bilang tadi mungkin ini bisa dikatakan sebagai dampak positifnya. Kalau semua-semuanya ada lagi yang menyampaikan. Mungkin ada banyak juga yang menyampaikan itu ya, penyebabnya ada yang bilang tren, Adi juga sudah menyampaikan pendapatnya, Rita dan juga Esther. Jadi selanjutnya kita masuk ke dampaknya lagi. Baik, boleh kalian katakan berbicara itu Bapak ingin katakan itu, tanya kepada anak-anak Bapak di sini, adakah dampak positif atau dampak negatif dari pacaran itu? Siapa yang ingin pertama dulu? Silakan, dampak positifnya dulu. Kalau ada yang nggak setuju, nanti boleh dibantah juga. Silakan, siapa yang apakah dampak dari pacaran itu? Dirita? Dari positifnya Pak, Positifnya apa? saling mendukung Pak. Itu artinya apa yang direncanakan untuk masa depan, mereka saling mendukung satu sama lain. Kalau misalkan ada yang kurang pas di hati teman satu, bisa berpendapat, bisa mengeluarkan datanya, mengeluarkan pendapat, saling mendukung Pak. Saling mendukung, ya, saling mendukung ya. Ada lagi? Juga biar enggak stres, kan namanya kalau pacaran kita kan tetap berdebat ya. Nah misalnya kita cerita tuh, nah curhat aturan juga biar enggak stres gitu Pak. Biar tidak stres. Juga Pak yang positifnya juga bagi Evan ya. Yang lain? Tidak. Silakan. Berbagi cerita dengan usia saya itu, misalnya kan kita kan punya masalah Kak, kita punya masalah pribadi, terus kita butuh teman curhat atau teman bercerita. Makanya kita itu berteman atau mengutarakan isi hati kita atau masalah kita. Mana tahu teman yang kita ajak ngobrol itu bisa memberikan solusinya agar masalah kita itu cepat selesai. Boleh tanggapi? Tapi kalau misalkan dalam berbagi cerita itu sebaiknya pintar-pintar mengikuti berbagi Pak. Kadang-kadang kan kalau misalkan apalagi cewek kayak gini, kalau misalkan mereka lagi curhat-curhat itu, ada juga saling membongkar sehingga pertemanan mereka jadi stabil. Jadi juga begitu. Baik, itu tadi sudah banyak yang menyampaikan mungkin itu dampak positif dari pacaran yang menurut anak-anak Bapak yang dianggap. Nah, sekarang coba anak Bapak sampaikan itu dampak negatif dari pacaran ini apa? Kira-kira ada nggak dampak negatif atau dampak positifnya aja yang ada? Negatifnya juga ada Pak. Nah, silakan cerita. Mungkin membuat emosi tidak stabil, Buat emosi tidak stabil. bisa mengakibatkan perdebatan Bisa mengakibatkan perdebatan. karena emosi. Nah teman-teman, menurut pendapatan saya dampak negatif dari berpacaran itu kebanyakan kita membohongi orang tua. Misalnya kita mau pergi sekolah, kita bilang kepada orang tua kita minta mau pergi ke sekolah, padahal kita tidak sampai ke sekolah. Akhirnya orang tua kita dipanggil. Baru sesudah di jam-jam sore kebanyakan berbohong kepada orang tua itu alasannya mau minjam buku ke rumah teman, padahal sudah pergi
pacar. Ya kan tanggapi pakai itu benar. Ya kayak gitu. Ada lagi? Coba sampaikan lagi. Siapa mau bicara lagi? Gimana? Pacaran ini baik atau enggak? Pacaran ada yang baiknya, ada yang enggak ada Pak. Ada yang baiknya, ada yang enggaknya. Contohnya? Contohnya seperti seperti yang ini Pak. Kan pacaran itu kan seperti dia tuh dibilang sama si juga si anggota kan sering membohongi orang tua, sama berpacaran itu kan supaya menghargai cowok sama ceweknya juga Pak, cowok cewek supaya emosi, supaya mendapat kekalahan sama pasangan. Kan banyak Pak, cewek ini kan membohongi ceweknya, banyak membohongi ceweknya. Jadi gitu sama teman, ternyata bukan sama teman Pak, sama cowok lain kan Pak, itu kebanyakan kayak gitu. Nah juga cowok membohongi perempuan. Nanti banyak sama-samanya mereka kalau bisa saling menghargai, pasti bisa bertahan. Bagus sekali. Ada lagi? Teman-teman, mungkin dari yang segi cowok yang berdapat itu mungkin nggak sesuai dengan hatinya, itu juga berpengaruh sekali pada nampak hatinya. Mungkin karena cowoknya itu suka marah-marah gitu, bisa itu mendapat dan Salah memilih dia. salah memilih pasangan. Kalau ke sekolah gimana? Kalau dengan di pelajaran ada manfaat, kalau manfaatnya ada yang bilang tadi kan? Ada menjadi semangat. Di semangat. Kalau di dampak negatifnya ada nggak ini untuk prestasi belajar? Ada apa di sini? Kalau dari pacaran itu, adakah manfaat? Hanyakah bermanfaat pacaran itu atau enggak? Enggak juga Pak, kalau bermanfaat di sekolah itu enggak bermanfaat Pak. Itu udah menganukan Pak, apa namanya? Kalau mengganggu pelajaran kita Pak, kalau pacaran di sekolah sama-sama pacaran di sekolah. Dan gara-gara pacaran dia punya pacar di sekolah, dia pergi pacaran di sekolah. Nggak, bukan kayak gitu juga kan? Nah, itulah yang Pak inginkan sebenarnya. Ada lagi? Terus juga misalnya kan kita kan sekelas itu, nah kan kalau pacaran itu kan ada masa berantemnya gitu. Iya. Nah masa berantem itu pas sekolahnya jadi nggak fokus, nah itu yang jadi ganggu pelajaran teman-teman. Bisa nggak berprestasi kalau kita pacaran? Tergantung Pak. Tergantung. Ya Pak. Tergantung kan cewek kalau menyimakkan kalau pergi sekolah saya mama jangan pikirkan itu dulu, jangan pikirkan aku anak. Saling memotivasi, memberi semangat. Kalau di usia anak-anak Bapak ini kira-kira lebih bermanfaat pacaran atau tidak untuk prestasi belajar? Tidak dulu Pak. Tidak. Tidak. Sekolah dulu, kalau selesai sekolah, kalau mau nikah lah, kalau mau kuliah lah, itu Pak. Selesaikan sekolah dulu, kalau sudah selesai sekolah tuntas sekolah, maka terserah kita kalau mau sekolah, kok mau melanjutkan pernikahan atau gitu lah. Nggak perlu bisa juga kalau misalkan udah tamat SMA ingin juga kuliah, Kan nggak langsung menikah. kan ada juga anak SMA ya, selesai sekolah langsung nikah. Kan kebanyakan. Nah, selesai di sekolah kemudian beralih dari mereka itu kan. Kebanyakan perempuan seperti itu, laki-laki itu kebanyakan seperti itu. Jadi itu kira-kira kalau dari pendapat Bapak, dari kita yang ada di sini 7 orang, mana lebih bermanfaat pacaran untuk prestasi belajar? Pacaran atau tidak pacaran untuk mendukung prestasi belajar? Tidak Itu pacaran. tergantung pada diri kita Pak. Tergantung kepada Tergantung pada diri kita. Kalau memang mau niat baik untuk berpacaran, ikutin yang baiknya. Kebanyakan Pak ada juga siswa-siswa kayak kan. Kebanyakan siswa-siswa itu kan kayak kita kan. Kalau kita juga Pak, kalau kita nggak mau pacaran kita jangan pacaran. Kalau kan kebanyakan sekolah yang cepat bikin pacaran supaya nampaknya perempuan ini baju cewek, kuncingan dari cewek, itu kan Pak. Itu sudah dampak negatifnya itu. Pulang sekolah, Pak itu baju cewek. Nak pulang ke rumah dong. Lalu Pak pergi ke rumah dong, Pak kayak nongkrong di kafe, nongkrong di pantai, kayak itu Pak.
menelepon orang tua, di mana nak? Masih di sekolah, masih ada kegiatan sekolah. Ternyata bukan kegiatan sekolah, ternyata kegiatan luar. Gitu katanya. Itulah. Jadi ini, kalau itu kan pendapat dari Ali tadi, berarti Ali lebih tidak bermanfaat atau bermanfaat pacaran? Tidak bermanfaat. Kalau Al tadi mana lebih? Itu tergantung kepada diri sendiri Pak. Kalau memang dia mengajak untuk niat baik, kita ikuti niat baiknya. Tetapi kalau dia untuk mengajak dia tidak ke dalam benar, jangan mengikuti Pak. Misalnya kalau dia mengajak, aku bosan nih, ayo pulang sekolah nanti pergi ke sana dulu. Kita menolak Pak dengan alasan yang baik juga Pak. Kira-kira bisa nggak menolak kayak gitu? Tidak. Kalau ada yang anak-anak seusia anak-anak bapak itu pacaran tetapi hanya mengajak ke arah lebih baik, ada yang nggak terjadi seperti itu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Jarang. Jarang. Tidak ada ya. Ya, jarang ya. Jadi mana yang lebih bermanfaat? Pacaran atau tidak pacaran? Tidak pacaran Pak. Tidak pacaran. Kalau di sini, Kebanyakan banyak tuh Pak. kalau di sini gimana? Ada yang pacaran Kalau di di sini? sini nggak ada Pak. Nggak ada di sini. Banyak. Kalau Adi ada pacaran? Mungkin cuma sehari. Mantan ya Pak. Ya, rata-rata sudah punya mantan Pak. Berarti udah pernah pacaran sebelumnya ya. Jadi udah merasakan gimana pacaran itu. Kan udah rata-rata hampir semuanya udah pernah pacaran. Kira-kira pas pacaran itu mana maksudnya prestasinya lebih atau berkurang? Gimana? Datar menjadi datar Pak. Netral. Netral Pak. Gak ada pengaruhnya. Tidak Pak. Pengaruhnya mungkin kalau pacaran ada yang ada juga misalnya nilainya lebih tinggi, lebih giat belajar atau malah sering untuk pergi pacaran daripada belajar. Ya kan tergantung. Tergantung. Tergantung kalau dia pengen Kalau memang dia ingin niatnya belajar dan belajar. Kalau memang niatnya pacaran, ya. utamakan belajar itu sebelum kita kalau pacaran. Utamakan belajar dari perempatan pacaran. Utamakan belajar. Belajar dulu, kalau udah selesai belajar, kalau udah selesai tugas semuanya, kalau pergi pacaran Baru cari pacaran. kesalahan. Tetapi Sama-sama membagi waktu Pak. Sama membagi waktu. Jadi cik, ya, Tapi jadi kan sebenarnya itu susah ya, apalagi udah pacaran. Gimana ya? Karena aku udah ngalamin itu kan Pak, teman-teman. Susah banget kalau misalkan pas lagi chatting itu kali-kalinya kalau misalkan pas ngerjain kayak gitu tiba-tiba di chat gitu langsung ke HP ditinggal langsung fokus ke sekolah juga langsung fokus ke belajar gitu sih. jadi ini ya. Beda yang mau dikerjain Pak. Ya kalau misalkan orangnya kayaknya pacaran itu pacaran gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu pemikirannya itu sebenarnya kebanyakan orang yang lebih apa gitu Pak, ke pacaran gitu, lebih mementingkan apa pasangannya gitu daripada. Tapi perempuan kebanyakan kayak itu mah Pak. Iya, perempuan yang kayak gitu. Laki-laki sedang kayak cuman seperti belajar kan belajar kan di online. Tuh nelfon kalau nggak diangkat, sibuk aja sama cewek lain. Sibuk aja cewek lain nggak maksudnya lebih kita itu memang emosi Pak kan. Nah itu Pak. Nah, kan ada cerita kayak itu Pak. Beberapa kali mantan saya terus. Ya itu Ada main game, bilang keluar nanti malam kita keluar jam kira-kira jam 10 jam 9 kita keluar masih jam 8 masih jam dan telepon keluar kita lagi kan belum jamnya udah ngajak keluar kan itu memang emosikan. Kalau dia belajar masih jam 9 jam 8 kita keluar masih buat tugas buat PR terus mendadak masih buat PR dan telepon jadi kita begini kayak gitu kebanyakan kayak itu Pak mau cerita sebenarnya cerita itu. Jadi kalau ini ya, Bapak ambil intinya mungkin dari yang sudah anak-anak Bapak bicarakan tadi seperti Delita, Ali, dan Al dan yang lain juga, berarti itu pacarnya itu lebih banyak ke arah yang negatifnya, ke arah yang buruknya, Banyak yang buruknya Pak daripada ke arah lebih baiknya. Jadi itu juga anak-anak Bapak setuju ya, yang lebih buruk. Ya paling buruk. Biasanya kalau misalkan orang yang mau
berpacar itu di kelas 12 Kak. Nah, atau kuliah pun misalkan di usia seperti ini Oh, lah. masih Kuliah itu nggak apa-apa kalau pacar itu kalau bisa. kuliah. Oh, Kalau masih SMA ini masih tanggung orang tua, barang tanggung orang tua kan kuliah kan bisa kerja sambil kuliah kan Pak. Nah, sekolah sambil kuliah. Kalau masih SMA masih beda dari orang tua itu Pak. Kan kebanyakan orang tua bilang utamakan sekolah daripada pacaran. Nggak ada gunanya pacaran dong, nggak ada gunanya pacaran. Lebih baik sekolah, selesaikan sekolah baru. Nah, kalau tamat sekolah, kalau mau nikah, kalau mau bekerja, sedangkan yang penting tidak ada semua sudah ada. Itu benar sekali orang tuanya itu. Jadi kita ada lagi? Berarti sekolah utamakan sekolah daripada pacaran. Itu benar sekali kalau orang tua membicarakan berkata seperti itu memang benar sekali. Jadi kita apalagi anak-anak bapak yang baru kelas 10 itu lebih mengutamakan belajar daripada pacaran itu. Kalau tamat kayak seperti yang dikatakan tadi juga, seperti Adi katakan, orang tua mengatakan setidaknya dapat ijazah SMA dulu. Kalau mau menikah lagi, mau bekerja, terserah lagi. Jadi jangan sampai dampak negatifnya itu yang orang tuanya itu bilang sebenarnya benar semuanya itu. demi kebaikan anak-anaknya. Iya, demi kebaikan anak-anaknya. Jadi setuju semuanya lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Jadi setuju juga berarti ini kan Oli sekarang masih pacaran? Masih Pak. Masih. Kira-kira setelah kita melakukan ini gimana nanti? Belum bisa umur sekarang ya. Tinggal Pak mau tanyakan kan udah mengungkapkan itu dampak positif dan dampak negatifnya dan lebih banyak ke arah negatif. Kira-kira untuk mencegah yang belum pacaran, mencegah untuk tidak pacaran nantinya, dan kalau yang sudah pacaran setidaknya mengurangi dulu, hubungan untuk pacaran itu agak menjauh dan akhirnya diputuskan untuk tidak pacaran. Kira-kira apa langkah-langkahnya yang anak-anak bapak dapat lakukan untuk yang belum pacaran mencegahnya? Silahkan ya. Kalau untuk yang belum berpacaran, langkah-langkah untuk tidak berpacaran itu seperti meningkatkan iman. Dengan meningkatkan iman, kita tidak akan tergoda dengan yang namanya pacaran. Meningkatkan iman, bagus sekali Anda. Silakan yang lain. Coba ayo. Kurangi main sosmed Pak. Kurangi main sosmed. Jangan belajar. Coba, ayo. Biasakan main teknologi itu yang bermanfaat, misalnya penggunaan ruang guru atau aplikasi belajar lainnya seperti Palm itu yang gitu. Nah sekali ada lagi. Kurangi keluar malam Pak. Baik keluar malam. Kebanyakan cowok kan itu cewek kan. Kalau Esther gimana kira-kira langkah untuk tidak pacaran? Kan kalau Esther mungkin sekarang mau pacaran, agar tidak pacaran, mana tahu nanti ada laki-laki yang suka sama Esther dan teman-temannya udah pacaran semuanya. Kurangi pergaulan. Coba fokus untuk belajar. Kurangi hal yang gak bermanfaat ya. Nah sekali. Jadi aku tambahkan sedikit ya, mungkin ada yang dikatakan tadi itu meningkatkan iman, mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, dan juga kita sebagai anak-anak sekolah, anak bapak, para anak sekolah itu lebih fokus lagi untuk belajar agar tidak, dan juga nanti kalau untuk media sosial, untuk teknologi itu yang kayak nonton YouTube, kayak mungkin TikTok itu dikurangi melihatnya, karena itu kalau dari kayak TikTok, Instagram banyak ke arah-arah yang negatif daripada yang positifnya. Kalau di YouTube mungkin banyak juga yang positifnya dari informasi kayak pelajaran, tapi kalau dari kayak TikTok Bapak pernah lihat juga itu ke arah yang negatif.
Jangan biasakan, kurangi. Bapak yakin kalau anak-anak bapak di sini itu tiap HP-nya yakin bapak punya aplikasi TikTok semuanya, ya? Benar atau enggak? Iya kan? Kalau bisa TikTok itu dihapus saja, dihilangkan saja, dihapus dari HP-nya karena itu yang mendorong melihat kayak perilaku anak remaja seusia anak bapak ini itu sudah pacaran, goyang di TikTok itu. Lebih fokuskan lagi, lebih baik kita nonton YouTube daripada nonton TikTok itu. Nonton YouTube yang bermanfaat. Kalau mau melihat media sosial juga, kan YouTube itu lebih berguna. Kalau anak-anak bapak itu bisa memanfaatkan ke arah yang positifnya. Kira-kira itu kan udah mengungkapkan langkah-langkahnya tadi. Itu ada nggak yang kontra? Penilaiannya gimana? Udah benar atau belum itu? Atau ada yang nambahkan lagi? Langkah-langkah yang dikatakan tadi untuk mengurangi itu. Gimana pertanyaan seperti Bapak bilang bahwa TikTok akan dihapus. Sebenarnya itu tidak usah dihapus, Pak. Kebanyakan warga Indonesia ini kebanyakan salah menggunakan TikTok itu. Kalau kita sering-sering mencari di TikTok itu tentang tutorial, pasti itu semuanya keluar semua tentang tutorial, Pak. Bukan yang lainnya seperti itu, Pak. Itu, Pak. Ya berarti kalau yang bisa juga ya, berarti bisa juga ke arah negatifnya. Ada pilihannya juga. Ya, belajar juga. Ya, dimanfaatkan ke arah yang positif sebenarnya. Sebenarnya HP itu kita gunakan tergantung kita mau positif atau negatifnya. Jadi setelah mengatakan langkah-langkahnya tadi, ada mengatakan meningkatkan iman. Apa lagi tadi? Menjauh pergaulan tidak bermanfaat dan juga meningkatkan pelajar untuk meningkatkan prestasinya. Itu udah benar ya? Kira-kira itu penilaiannya udah benar semuanya ya. Sebelum kan kita udah membahas dari awal tadi seperti Bapak putarkan, Bapak lihatkan gambar di PowerPoint juga penyebab-penyebab pacaran, terus dampak positifnya, dampak negatifnya, dan juga langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi yang belum pacaran agar tidak pacaran, dan yang kalau sudah pacaran itu agar bisa menguranginya dan kalau bisa berhenti untuk pacaran. Kira-kira itu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan? Ada nggak dapat pemahaman baru dari sebelum kita akhiri kegiatan kita ini? Untuk memberhentikan pacaran itu Pak sebenarnya nggak ada, Pak. Kalau sudah langsung dibilang putus, jadi pikiran ini, apalagi kalau udah pas yang sayangannya, Pak, pikiran kita ini semua udah lari semuanya, Pak. Bisa nanti apalagi kalau laki-laki jadi putus si cewek, udah bawa motor 100 km per jam, Pak. Dari kilometer 0 sampai Siuman dalam 1 menit, Pak. Kalau apalagi sudah putus, Pak, lebih baik pacaran itu jangan diberhentikan, tetapi bawa ke jalan yang benar, Pak. Ya. Itu bisa juga kalau tidak belum bisa berhenti, tapi mencoba untuk mengurangi dampak dan negatifnya lebih. Kalau bisa pacaran itu ke arah lebih positifnya. Kalau nggak bisa, belum bisa berhenti. Ya, Pak, ini penting Pak. Kalau misalkan memutuskan hubungan itu sebaiknya dengan cara perlahan-lahan gitu ya, jangan langsung ngomong gitu katanya. Perlahan-lahan kalau misalkan udah memang nggak apa lagi hubungan itu kayaknya udah nggak bisa lagi dipertahankan, perlahan-lahan putuskan gitu. Ngomong yang baik-baik. Iya, jangan langsung ngapain dan tiba-tiba jangan langsung. Saya coba kita segera putus
udah perempuan yang merasakan, kalau laki-laki tidak. Apa rasa kami nanti kalau hujan kita bawa motor? Dan biasanya Kan lihat cewek lagi bajingan sama cowok. Kami lagi lewat tuh. Kami lagi bawa kan ngebut kami itu kan kayak sakit hati dia kan sakit hati kan itu. Nggak, kami lihat itu ada entah ada apapun di depan kami itu nggak bakalan kami lihat karena semua udah hitam semua dilihat. Di foto sama teman cuy, kalau lagi duduk sama cowok lain kan duduk dengan kirim sama kami kan buat sakit hati juga kan. Iya, membuat sakit hati juga. Emang kalian itu pacarannya udah pernah bonceng sama gini-ginian? Ada? Ada. Aku ada. Jadi bucin itu namanya. Bucinan. Mungkin itu bagi kalau sekarang itu pendapatnya masih untuk kalian bagi laki-laki ya, kalau bagi perempuan itu setuju tidak pacaran. Perempuan sih banyak kayak gitu. Iya. Tapi bawa motor apa perempuan? Kalau bagi Ali mungkin untuk memutuskan masih susah dan juga bagi Al. Tapi setidaknya seperti yang Pak katakan tadi, coba dikurangi. Dan juga jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Coba kalau untuk pacaran itu seperti yang sudah kalian ungkapkan tadi juga, agar bisa meningkatkan, mendukung pacaran itu untuk kegiatan belajar, saling memotivasi, Saling mendukung. saling mendukung. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak mau tanya dulu, ada nggak dapat pemahaman baru di kegiatan kita ini? Ada Pak. Ada. Apa aja tuh? Apa itu Al? Contohnya itu pacaran ini jangan terlalu berlebihan Pak. Jangan terlalu berlebihan. Lebih banyak gimana? Pacaran itu boleh juga sih Pak untuk menjadi semangat, makin semangat Pak. Gitu Pak. Lebih bersemangat. Iya. Kalau pemahaman baru Al itu ada lagi pemahaman baru sebelum yang kalian dapatkan, yang anak Bapak dapatkan di sini di kegiatan kita ini, apa pemahaman yang didapatkan? Saya Pak, Yang cerita? setelah kita udah bahas ini, pikiran saya langsung ada baiknya langsung apa dulu ya, belajar dulu. Ya, pemikiran saya itu seperti itu tadi, langsung tampil ke saya gitu kan. Ya, akhirnya lebih baik khusus untuk apalagi seperti saya ketika saya merasakan saya jauh dari orang tua gitu teman-teman. Jadi langsung saya berpikir ya udah belajar aja dulu. Kalau misalkan ada yang misalkan dia ganteng mapan atau kayak gitu, sebaiknya tidak dulu karena itu kan cuma sementara. Karena ada juga bahasa gitu kan, karena kita itu di dunia ini cuma sementara gitu. Oke, bagus sekali cerita, berarti itu memang kita mau lebih fokus lagi untuk belajar. Apalagi jauh dan waktu itu berat rasanya Pak. Kalau misalkan di tengah-tengah apa semua itu rasanya kayak udah lelah gitu, nggak bisa lagi bangkit itu rasanya Pak. Bagus sekali cerita. Ada lagi pemahaman yang didapatkan dari kegiatan kita ini, pemahaman yang baru. Esther, sama-sama cerita. Ada lagi? Udah. Tadi udah pemahaman baru. Selanjutnya apa yang setelah kita melakukan kegiatan ini, kira-kira apa tindakannya? Tindakan dari kegiatan kita ini, tindakan yang Bapak mau lakukan setelah ini. Yang misalnya yang belum pacaran, apa tindakannya untuk menghindari pacaran itu? Yang sudah pacaran, apa tindakannya? Pak, mungkin habis pulang sekolah ini mungkin seperti sehari-hari saya lakukan untuk ke kamar, membersihkan rumah, cuci piring, sarapan, makan, gitu Pak. Untuk menghindari setelah kegiatan kita ini, apa yang akan dilakukan? Perbanyak belajar, Banyak belajar. perbanyak waktu, menghabiskan waktu lebih banyak, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman. Menghabiskan waktu dengan teman-teman dan juga belajar daripada pacaran ya. Yang lain? Untuk yang belum berpacaran lebih banyak untuk makin dekat kepada keluarga, jangan mengikuti pergaulan bebas. Jangan mengikuti teman-teman berpacaran gitu ya. Ya, jangan mengikuti tren-tren sekarang. Yang bagus sekali, dengan mengikuti tren yang sekarang yang bagi yang belum pacaran. Lagi seks bebas. Apalagi seks bebas itu ya. Seperti gambar tadi, kalau kalian anak-anak Bapak
mengikuti seks bebas, kalau udah hamil nanti Yang malu hancur masa depan. Masa depannya udah terjamin nggak bisa lagi. Ya, masa depan udah hancur, nggak jadi tamat sekolah ini. Jadi itu baik memang menghindari pacaran itu. Setelah kita melakukan kegiatan ini, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin tanya dulu kesan-kesannya setelah kita dalam melakukan kegiatan ini. Apa kesannya? Silakan cerita. Ya seperti yang dibilang tadi, kalau misalkan ada kegiatan seperti ini, kalau misalkan kegiatan yang lain juga mungkin bisa diundang. Soalnya kalau misalkan pas pembelajaran itu di lokal tempat, kadang-kadang gurunya apa sakit gitu atau nggak bisa hadir karena ada urusan yang lebih penting gitu di sekolah tempat. Jadi mungkin bisa kita diundang karena kalau misalkan ada jam kosong, kadang-kadang di lokal itu membuat onar atau main HP aja, ini nggak ada berfungsi gitu. Mending kita bisa diajak gitu Pak, bisa diundang supaya lebih memotivasi atau bisa lebih banyak pengalaman bisa saya dapat. Ini sangat bermanfaat sama cerita ini rasanya ya. Yang lain Ya Pak, Sama sekali. sama seperti cerita. kalau ada acara seperti ini, insya Allah kami bisa ikuti. Mungkin kalau udah menyampaikan cerita udah menyampaikan kesannya, dan teman-teman yang lain mungkin hampir sama juga seperti dikatakan tadi. Dan untuk selanjutnya, kalau seandainya masih ada kegiatan seperti ini lagi, Bapak akan mencoba lagi mencari waktu untuk melakukan kegiatan seperti ini lagi. Untuk tidak lanjutnya nanti kita rencanakan kegiatan, mungkin kalau ada Bapak panggil lagi. Dan untuk pembahasan kita tadi Bapak simpulkan sedikit dulu. Dan yang masih pacaran, dampak seperti yang udah kita bahas tadi, anak-anak Bapak sudah berdiskusi tadi, ada mengatakan dampak negatifnya dan juga dampak positifnya. Tetapi dari pacaran itu lebih banyak dampak negatifnya. Jadi sebaiknya anak-anak Bapak itu menghindari, kalau di masa sekolah ini menghindari untuk pacaran dulu, ditunggu dulu sampai setidaknya setelah tamat SMA ini. Kalau sudah tamat SMA itu bisa. Kalau mau pacaran, mau menikah lagi itu sudah bisa. Tapi setidaknya untuk kita berprestasi, kalau kita pacaran itu kan susah kita untuk berprestasi. Kalau di masa sekolah, berbeda kalau udah orang yang sudah menikah, itu untuk berprestasi itu memang perlu dukungan dari keluarganya. Kalau di masa sekolah, sebaiknya kalau pacaran itu lebih baik dihindari dulu. Dan mungkin kalau ada yang masih ragu atau ingin ditanyakan lagi, boleh tanyakan, boleh berbicara. Kalau ada masih ragu, sudah paham semuanya ya, sudah paham ya. Dan sebelum kita akhiri, karena ini udah waktu Bapak lihat udah agak lama juga, kita akhiri kegiatan ini. Sebelum kita akhiri, kita lebih baik berdoa lagi. Siapa yang bisa lagi untuk memimpin doa? Evan coba. Teman-teman, kita mengakhiri kegiatan ini. Mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa ulang. Terima kasih anak-anak Bapak sudah mengikuti kegiatan ini. Kalau ada waktu lagi, Bapak akan panggil lagi.